bagaimana penjelasan di surat Shad ayat 82 yang mana iblis mengatakan demi kemuliaanmu kepada Allah? Bukankah iblis marah kepada Allah karena dikeluarkan dari surga? Oh iya, saya kira ini agak aneh pertanyaan. Tentu iblis iyalah dengan keputusan Allah. Dengan Allah, iblis tetap yakin bahwa Allah itu maha besar, Allah itu mulia. Ilmu iblis terhadap ketauhidan Allah luar biasa. Kan kesalahan iblis cuma satu. Cuma satu itu doang. Apa? Iya. Nggak mau sujud sama Adam, itu doang. Iblis berilmu luar biasa bahwa Allah itu mulia. Fa biizzatika, dengan kemuliaanmu ya Allah, akan aku tipu anak cucu Adam. Akan aku ajak mereka semua masuk neraka. Aku datangi mereka dari depan, dari belakang, dari kiri, dari kanan. Iblis yakin betul bahwa Allah mulia, Allah agung. Ya tentu iblis nggak marah-marah kemudian jelek-jelekin Allah, enggak. Ya, iblis tidak seperti itu. Iblis yakin betul bahwa Allah mulia. Gitu. Jadi yang bikin iblis dendam kesumat itu Adam. Maka iblis tidak menjelek-jelekkan siapapun. Iblis cuman berusaha gimana caranya anak cucu Adam kekal di neraka sebanyak-banyaknya selama-lamanya. Nggak ada iblis kemudian tidak memuji Allah, tetap memuji Allah. Ya, dari sini keluar hukum bahwa memuji, bertauhid dan seterusnya batal kalau membantah. Kan iblis membantah ya. Beda dengan orang saudara-saudara kita, orang-orang awam yang berzina, minum khamr, berjudi, kadang ninggalin sholat. Membantah apa tidak? Tidak. Tidak membantah. Mereka masih yakin bahwa zina haram, judi haram, khamr haram, yakin, nggak membantah. Cuman ya itu tadi, tidak bisa menahan hawa nafsunya. Akhirnya berzina, akhirnya berjudi. Itu. Beda antara bermaksiat dengan membantah. Nah, iblis ini membantah. Wallahu a'lam. Ada lagi? Baik, untuk yang ada di masjid. Baik Ustaz, ini ada pertanyaan lagi lewat YouTube. Khalifah itu harus dari Quraisy. Lalu dalam sejarah dan perkembangan Islam ada perpindahan kekuasaan ke bangsa lain seperti Mamluk, Turki Utsmani dan lain-lain. Bagaimana memahami ini? Iya, bukan khalifah yang dikehendaki oleh Nabi. Bukan khalifah yang dikehendaki oleh Nabi. Bahkan bukan khalifah Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin. Adapun khulafa Ar-Rasyidin Al-Mahdiyyin, al-khilafah ala manhajin nubuwah, kata Nabi, hanya berjalan selama 30 tahun. Sabda Nabi alaihissalam, cuma 30 tahun. Berarti berakhir pada Ali bin Abi Thalib. Dari Abu Bakar dibayat tadi di Saqifah Bani Sa'idah sampai Ali terbunuh itu pas 30 tahun. Kan Ali terbunuh tahun 40 Hijrah. Abu Bakar dibayat tadi 10 atau menjelang 11 Hijrah. Pas 30 tahun. Nah, setelah itu apa? Kata Nabi, Al-Muluk, raja-raja. Itu pun semuanya dari Quraisy. Ya kan? Maka raja paling adil di muka bumi, raja terbaik di muka bumi dalam Islam adalah sahabat. Muawiyah kan? Muawiyah sahabat. Gitu. Maka jangan mencaci maki sistem kerajaan. Jangan menjelek-jelekkan sistem kerajaan. Ya. Disebut monarki absolut, apalagi dijelek-jelekkan. Yang bagus demokrasi begini, ya keliru. Justru yang kerajaan itu yang mendekati sunnah, walaupun bukan yang terbaik.
Dan antum bisa lihatlah. Antum bisa lihat bagaimana kecintaan rakyat terhadap presiden dan bagaimana kecintaan rakyat terhadap raja. Beda. Beda. Antum inget-ingetlah waktu Raja Salman ke Indonesia, apa yang terjadi? Hah? Heboh, ya kan? Heboh seheboh-hebohnya. Kan padahal raja orang lain. Luar biasa, raja itu di hati rakyat, namanya raja. Orang-orang awam ya, pada luar biasa lah. Beda dengan Presiden Prancis ke Indonesia, biasa aja. Presiden Amerika ke Indonesia, biasa saja. Atau Mesir lah, yang sama-sama Islam, ya, biasa aja. Tapi raja, beda. Beda. Bahkan yang mirip-mirip raja kan, Sri Sultan di Jogja itu, dibela, ya kan? Kan beberapa mengkritik beliau langsung pada marah. Beda antara raja dengan presiden. Ya jelas kan, nggak ada, kalau kerajaan kan berarti nggak ada demokrasi, nggak ada pemilihan seperti tadi, nggak ada kampanye, nggak ada saling caci, saling maki, saling hujat seperti selama ini. Setiap kali pemilu, setiap kali pilkada ada aja hujatan seperti itu. Nggak ada apalagi serangan fajar, ya. Kerajaan nggak ada serangan fajar, ya kan? Nah, kalau demokrasi pun ada aja. Ini kan keburukan besar, serangan fajar. Ya. Allahu Ustaz, masih ada terakhir. Singkat saja, apakah Ibnu Saud ini termasuk Al-Quraisy? Sejarah-sejarah. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Saya tidak tahu ya. Saya tidak tahu apakah raja-raja di Saudi termasuk Quraisy. Mungkin iya, mungkin tidak. Ya. Mungkin iya, mungkin tidak. Dan untuk raja kan nggak ada syarat Quraisy. Yang syarat harus Quraisy adalah khalifah. Yang jelas keliru adalah khalifah-khalifah di Indonesia ini. Indonesia kan punya khalifah banyak kan? Islam Jamaah kan punya khalifah, kata disebut khalifah. Apalagi Jamus tuh, Jamaatul Muslimin yang ada di Natar, Lampung, ada khalifah. Dan lain-lain, mereka mengklaim diri mereka khalifah. Jelas keliru, jelas batil. Dan yang paling seperti itu. Ya, pengakuan mereka sendiri saja, wilayahnya juga nggak ada. Mosok punya kekhalifahan, wilayahnya numpang di NKRI, ya kan? Numpang di Indonesia. Ya, Islam Jamaah kan numpang, ya kan? NII kan punya khalifah itu. Merasa dirinya khalifah, tapi numpang. Cuman namanya doang diganti-ganti. Terus ya bikin KTP sendiri mereka. Tapi tetap aja di situ. Ya ini bohong-bohongan. Membohongi pengikutnya. Oh punya negara sendiri. Negara sendiri gimana? Orang di situ-situ juga. Ya kan? Kalau ngurus apa-apa ya ke RT Liin, ke RT Somat. Ya kan? Tetap aja. Gimana khalifah? Ini bohong-bohongan. NII, LDII, Jamaatul Muslimin. Bohong-bohongan. Walillahilham, sejak maraknya manhaj salaf, mereka semakin bangkrut, semakin bangkrut, semakin bangkrut. Ya, banyak yang cerita, ada di sini cerita mantan mereka. Wallahu a'lam. Silakan. Ada isyarat manusia lebih muda dari pendapat apa hanya lebih manusia faktor cara nama kan untuk
taat aja. Iya, tentang ini khilaf bainal ulama ya. Karena memang itu dalil ya, itu kenyataan bahwa para malaikat dan iblis disuruh sujud kepada Adam. Tapi jangan lupa ada dalil lain. Misalnya man zakarani inda malain. Barang siapa yang menyebut-nyebut aku di hadapan para pembesar, orang-orang mulia. Ya, kita sunnah menyebut nama Allah di hadapan para pembesar. Bapak-bapak jangan begitu, nanti Allah murka. Nah, kira-kira begitu. Bapak-bapak jangan begitu, ini perintah Allah. Ini Allah haramkan. Sebut-sebut nama Allah di depan pembesar. Maka, apa terusannya? Aku akan sebut nama dia di hadapan yang lebih mulia dari mereka. Nah, ini pun dalil bahwa malaikat lebih mulia. Adapun secara kenyataan ya iya, malaikat nggak ada yang bermaksiat. Nggak ada satupun malaikat yang berzina, minum khamar, berjudi, membunuh. Semuanya taat kepada Allah. Nah, maka kesimpulannya wallahu a'lam bahwa mana yang lebih taat, mana manusia yang taat gitu. Ketika manusia itu taat, insya Allah maka malaikat tidak ada balasan, ya kan? Nggak ada balasan kan? Ya udah seperti itu saja. Nah, sementara manusia ada balasan. Ketika manusia taat kepada Allah ada balasan kenikmatan. Malaikat tidak ada. Dan malaikat juga tidak pengen makan, minum, nikah, dan seterusnya senang-senang. Jadi malaikat itu sudah senang, sudah puas dengan taat kepada Allah. Ketaatan yang sempurna. Wallahu a'lam. Ya.